siang Bapak Ketua Ataya. Saya Anggita Caturoningtyas dan rekan-rekan saya, kami berkelompok ada 10 orang. Ada Asima, ada Chelsea, ada Dewi, ada Julia, ada Natalia, ada Rehabertus, ada Tania, Dinira, dan Stephanie. Kami adalah mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan dengan mata kuliah wawasan dunia Kristen. Sebelumnya, kami mohon izin untuk merekam sesi wawancara ini sebagai keperluan dokumentasi tugas kuliah kami. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak sudah bersedia meluangkan waktu untuk kelompok kami wawancara. Kami ingin mempelajari lebih dalam terhadap pandangan agama Hindu tentang dosa, keselamatan, dan kehidupan kekal. Perkenalkan, nama saya Ketut Artaya. Saya kalau dosen tetap ya di kampus Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung, jadi Prodi dan Informatika. Di masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Hindu, saya aktif di lembaga keagamaan, ada namanya Parisade Hindu Dharma Indonesia. Dosa ada beberapa istilah dalam Hindu kita kenal sebagai keiwangan dalam bahasa Bali, tapi bahasa Indonesia namanya kelupaan, sisipan, atau juga ada istilah noda. Noda itu sama dengan kekotoran. Ya, jadi dosa itu adalah adharma. Dalam pandangan Hindu, menurut Yoga Sutra Patanjali atau Aji Samkhya, penyebab dosa itu adalah klesa tadi atau noda. Nah, jadi klesa ini adalah penyebab dosa yang menyebabkan kita menjadi gelap. Nah, gelap itu dalam istilah Hindu disebut avidya. Avidya artinya kegelapan. Dalam pandangan Hindu, sesungguhnya juru selamat bagi setiap orang itu adalah dirinya sendiri. Jadi dia adalah juru selamat bagi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Tidak ada satu orang pun atau orang lain, tidak satu pun orang lain menolong diri orang lain. Karena dalam pandangan Hindu, lahir menjadi manusia itu adalah sebuah kejatuhan. Disebut sebagai samsara. Samsara itu sama dengan sengsara. Ya, sengsara. Salah satu ciri kesengsaraan lahir menjadi manusia adalah kejatuhan. Salah satu ciri manusia lahir sengsara itu adalah diawali dengan tangisan. Maka tidak ada orang lahir itu tertawa. Ya, tapi dalam pandang Hindu, lahir menjadi manusia itu adalah kelahiran yang utama. Dengan lahir menjadi manusia lah ia akan mampu menolong dirinya dari keadaan sengsara tersebut. Dengan jalan apa? Dengan jalan berbuat baik, yaitu karma-karma baik. Ya, kata karma itu, karma pala bukan berkonotasi negatif. Dia berada dalam positif dan negatif. Karma pala itu artinya hasil perbuatan. Sama dengan ilmu komputer ada input, proses, output. Ketika inputnya bagus, outputnya juga bagus. Ketika kalian berbuat baik, maka hasilnya pun akan baik juga kita peroleh. Itu hukum karma namanya. Jadi bisa positif, bisa negatif tergantung dari perbuatan yang kita lakukan dan semua perbuatan itu memiliki dampak. Nah, itu kurang lebih pandangan kami dalam Hindu terkait dengan juru selamat itu sendiri. Ya, kelahiran menjadi manusia adalah sebuah kesengsaraan, tetapi melalui lahir menjadi manusia lah ia mampu menyelamatkan dirinya sendiri melalui perbuatan baik atau istilahnya subha karma. Lakukan agar terhindar dari perbuatan dosa dan bisa tadi hidup kekal tadi ya. Yang pertama itu adalah dharma. Dharma yang saya katakan tadi, yang pertama itu adalah kewajiban. Kita sebagai seorang mahasiswa, kewajiban utama kita adalah belajar. Kewajiban utama seorang mahasiswa itu adalah belajar dan berbakti kepada guru. Itu kewajibannya. Apapun yang diberikan oleh guru, hendaknya kita berbakti kepada guru. Menghormati, menghargai guru itu adalah kewajiban utama sebagai seorang mahasiswa. Hukumnya itu. Tidak lain selain itu. Apapun yang kalian kerjakan, kewajiban utama Anda adalah belajar. Karena 0 sampai 25 tahun, dalam hitung-hitungan orang Jawa itu adalah belajar ya. Maka nanti di usia kalian pernah mendengar 21 sampai dengan 29 disebut apa? Orang Jawa itu hitungnya likur kan? Selikur, rong likur. Likur itu artinya lingguh, kursi, lingguh itu duduk, kursi itu tempat duduk. Artinya apa? Di usia-usia 21 sampai 29 kalian itu akan memperoleh kedudukan, dapat karir di sana, lulus kuliah di sana, dapat jodoh juga di sana. Ya, itu usia-usia itu. Maka 25 tidak disebut limang likur. Disebut apa? Selawe. Artinya senang-senangnya lanang lan wedokan. Puncak asmara ada di usia 25 tahun. Anda sudah boleh menikah. Lulus 23 tahun, bekerja berkarir 2 tahun cukuplah buat modal pre-wedding ya. Untuk modal menikah ini. Atau kalian mau lanjut lagi S2 di usia 27 tahun Anda menikah ya. Gitu ya. Maka dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 sahnya sebuah perkawinan memang di usia 18-19. Ya, tapi kalau kita lanjut S1 ya 25. Itu. Jadi pertama adalah hukum dulu. Kami dalam ajaran Hindu disebut dharma. Dharma kewajiban, kedua adalah hukum. Ya, hukum itu artinya aturan-aturan. Aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aturan dalam kehidupan masyarakat maupun nilai-nilai agama. Itu harus kita taati. Yang kedua adalah jenana, pengetahuan.
Gunakanlah pengetahuan itu beragama tidak hanya tentang keyakinan, tetapi juga nilai-nilai yang harus kita lakukan. Logika juga penting. Ya, jangan hanya sekedar yakin saja, tapi ada logika. Maka nurani, eh, naluri itu penting. Nurani, naluri, dan logika dalam beragama itu menjadi sangat penting. Maka proses pembelajaran dari usia Anda TK sampai dengan mahasiswa itu adalah dalam rangka melatih pikiran kita. Dalam ajaran Hindu disebut jenana. Itulah mengapa puncak dari memiliki pengetahuan Anda disebut sebagai seorang sarjana tadi. Itu penting ya, bekal. Jadi ilmu ini adalah bekal yang paling kekal dan abadi. Tidak ada yang mampu menandingi ilmu pengetahuan karena ini adalah bekal yang paling kekal. Harta itu akan habis. Ya, kegantengan dan kecantikan yang Anda miliki saat ini akan habis semuanya ketika Anda sudah menjelang tua. Kulit Anda akan keriput, kecantikan Anda akan hilang, kegantengan Anda akan hilang. Tetapi pengetahuan dan kebijaksanaan yang Anda miliki itu akan menjadi bekal. Ketika kita meninggal nanti pun, jalan utamanya adalah pengetahuan. Itulah sesungguhnya kekekalan. Ilmu pengetahuan itu menjadi kekal. Ya, jadi bekal untuk meninggalkan dunia itu juga ilmu pengetahuan. Dalam Hindu, tubuh ini bukan kekal. Yang kekal itu adalah Atman. Atman itu roh yang menghidupi diri manusia. Itulah mengapa Hindu itu setelah meninggal dibakar. Karena ini hanya wadah sementara. Ibaratnya pakaian, ketika pakaiannya sudah usang harus diganti. Jadi ini hanya sifatnya sementara tubuh ini. Yang kekal abadi itu adalah roh yang menghidupi. Sifat-sifat Atman yang ada dalam diri manusia itu sama dengan sifat dengan Tuhan. Maka tujuan akhir dari agama Hindu bukan surga dan neraka. Tujuan terakhirnya adalah moksa, menyatu dengan Tuhan. Karena Atman yang ada dalam diri manusia ini adalah bersumber dari Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, Keep on breathing, you keep on keeping on. This life kita belajar is fleeting, dan but I jalankan found kewajibanmu me. sesuai dengan tugas yang diberikan. Ya, maka untuk menjadi profesional ke depannya nanti, ya kita harus melepaskan keterikatan tadi. Oh, kita terikat karena Rehabertus pernah ditolong oleh Anggita. Ketika dalam kerja, nanti si mengerjakan Anggita, karena dulu Anggita ini sering menolong saya walaupun dia salah, saya biarkanlah. Itu keterikatan namanya. Sehingga kita tidak profesional dalam bekerja. Banyak kasus-kasus yang demikian, korupsi pun sama. Oh, dia sudah banyak menolong saya. Oh, itu saudara saya. Itu keponakan saya. Ditilang polisi juga sama. Padahal kewajiban utama seorang polisi adalah menegakkan hukum. Ketika yang ditangkap itu ada keponakan, ya sudahlah, gimana namanya keponakan. Walaupun dia melanggar, dibiarkan. Ya, itu keterikatan yang harus kita lepaskan. Jadi namanya wairagya, melepas keterikatan. Itulah 3 poin: dharma, kewajiban hukum, jenana, ilmu pengetahuan, wairagya adalah pelepasan. Dengan 3 hal ini kita akan terlepas dari dosa dan juga memperoleh kekekalan tadi.